Shalom semuanya, selamat datang di live streaming Gibeon. Saya percaya kita semua tidak sempurna, tetapi kita semua disempurnakan di dalam kasih karunia yang ada di dalam nama Tuhan Yesus kita. Hari ini kita akan sama-sama mendeklarasikan katekismus reformasi minggu yang ke-16. Seperti biasa, saya akan bertanya dari yang berwarna putih dan saudara di rumah Anda masing-masing akan bersama-sama menjawab dengan warna yang kuning. Saya akan memulainya. Apakah dosa itu? Dosa adalah menolak atau mengabaikan Allah di dunia yang diciptakannya, memberontak terhadapnya dengan hidup tidak mengacu kepadanya, tidak menjadi atau melakukan yang Dia perintahkan dalam hukumnya, yang mengakibatkan kematian kita dan kehancuran seluruh ciptaan. Firman Tuhan hari ini akan kita sama-sama baca dari 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang keempat. Mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Definisi dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah yang kudus. Dosa bukan hanya saat kita melakukan perbuatan jahat saja, saudara. Tetapi saat apa yang di hati, kerinduan dan pikiran kita yang tidak sesuai dengan standar kekudusan Tuhan, itu sudah berdosa. Bahkan saat kita tidak melakukan hal yang seharusnya kita lakukan, itu pun sudah berdosa. Contoh, kita melihat orang yang membutuhkan pertolongan tetapi kita tidak menolong orang tersebut, maka kita pun sudah berdosa. Manusia di zaman ini sering berpandangan bahwa dosa itu hanyalah saat manusia berbuat jahat dan pada saat dia merugikan orang lain. Perbuatan bila tidak merugikan orang lain itu belum tentu berdosa. Orang berpikir seperti demikian. Sehingga arti dosa itu sangat dangkal sekali di zaman modern ini. Padahal saat kita berdosa, pribadi utama yang kita langgar itu bukan sesama kita, saudara. Tetapi Allah yang Maha Kudus. Kekudusan Allah adalah standar kebenaran yang mutlak yang tidak bisa diganggu gugat. Dan itu tidak dapat dipengaruhi dan tidak tergantung apakah orang itu percaya akan Tuhan atau tidak. Saudara, akar dari segala kejahatan adalah dosa. Hal yang paling mematikan di dalam dunia ini itu bukan penyakit, tetapi adalah dosa. Perhatikan keadaan dunia kita sekarang ini yang menghadapi virus corona. Di Cina, saat pemerintah mulai mengangkat lockdown karena virus corona sudah mulai mereda di sana, problem yang lebih besar yang mereka hadapi adalah angka perceraian rumah tangga yang melonjak tinggi dikarenakan domestic violence alias KDRT atau tertangkapnya basah pasangan mereka karena affair, atau pertikaian di dalam rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan. Ini adalah bukti bahwa penyakit kita itu bukan penyakit lahiriah, tetapi adalah penyakit batiniah. Dosa mendatangkan kehancuran dan kematian. Saat kita tidak mengacu dan tidak berorientasi kepada Tuhan, bila kita berpikir bahwa kita bisa menentukan kebenaran kita sendiri, maka akibatnya adalah kehancuran dan kematian. Seperti kata firman Tuhan di Roma 6 ayat 23 bahwa upah dosa adalah maut. Tetapi puji nama Tuhan, kita diberi jalan keluar, saudara. Yesus Kristus yang adalah anak Allah yang turun dalam rupa manusia. Dia menggenapi semua tuntutan hukum Allah yang sempurna. Bahkan naik ke atas kayu salib dan mati untuk menggantikan hukuman saudara dan hukuman dosa saya. Sehingga pada saat kita menaruh percaya dan memberi hati dan hidup kita kepadanya, kita tidak lagi dihukum, melainkan diampuni dan bahkan dihidupkan kembali di dalam Dia. Anugerah dan pengampunan yang dilimpahkannya kepada kita, tubuhnya dan darahnya yang tercurah, itu membayar lunas hutang dosa saya dan dosa saudara. Dia yang ditolak supaya kita diterima. Dia yang hancur supaya kita diutuhkan kembali di dalam Dia. Suatu pertukaran yang indah dan ajaib. Hari ini kita akan belajar lagu baru bersama-sama yang berjudul His Mercy is More. Yang artinya adalah pengampunannya melampaui dosa kita.
Saya berdoa bahwa lagu ini akan mengingatkan kita akan kasih-Nya yang sungguh besar itu. Mari kita datang kepadanya dalam sikap pertobatan dan ucapan syukur, saudara. Bawa dan akui semua beban dosamu kepadanya. Ketahuilah bahwa Dia menerima kita, Dia memulihkan kita. Sebelum kita melanjutkan pujian kita, mari kita ambil waktu sejenak datang kepadanya. Bapa, kami kagum akan kasih-Mu yang begitu besar, yang tidak terpikirkan, tidak tergambarkan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Kami tidak layak menerimanya, tapi Engkau berikan cuma-cuma. Biarlah hari ini Tuhan, kebenaran-Mu, kasih-Mu, salib-Mu, darah-Mu menyucikan kami kembali, membawa kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Bapa kami yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.